wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Kang Jamal. Selamat sore menjelang malam ya. Halo sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat subscriber semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, dalam negeri maupun di luar negeri. Doakan terus, dukung terus ya, ikuti terus video-video Kang Jamal yang terbaru. Mudah-mudahan video-video Kang Jamal yang terbaru menjadi motivasi kalian semua ya. Dan motivasi menjadi sadar yang namanya preman-preman itu ya. Dimanapun Anda berada, preman-preman itu harus sadar. Jangan terlalu menurutin ego ya. Alhamdulillah di kesempatan sore ini Kang Jamal memenuhi undangan seorang sahabat, seorang saudara ya, yaitu yang bernama dulu Kitaman. Alhamdulillah dia menjanjikan pertemuan di salah satu tempat di sinilah ya. Kang Jamal juga ini masih mencari, belum tahu titiknya di mana dia ini beradanya. Dan dukung terus, doakan terus Kang Jamal ya, dan doakan juga Kitaman ya. Dia mempunyai Kitaman ya. Ya, di sini Kang Jamal alhamdulillah keadaan sehat-sehat selalu, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan atas doa dan dukungan kalian semua, Kang Jamal di sini bisa memerangi manusia-manusia yang durjana, jolim, jahat, keji ya. Allah, banyak julukan preman-preman nih yang namanya nggak cukup satu. Alhamdulillah Kang Jamal bergigis keras dari rumah sampai titiknya ini karena ingin berjumpa dengan sahabat karib Kang Jamal, yaitu Kitaman ya. Alhamdulillah Kang Jamal sudah berada di posisi yang telah dijanjikan oleh beliau. Yo sahabat-sahabat semua, di sini Kang Jamal mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan kalian, doa kalian, subscribe kalian ya. Yuk perbanyak subscribe ya. Yang sudah subscribe Kang Jamal ucapkan ribuan terima kasih, karena subscribe itu gratis. Yang belum subscribe. Kang Jamal mengucapkan ribuan terima kasih dan bahkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudah mensubscribe Kang Jamal. Mudah-mudahan subscribe yang Anda berikan kepada Kang Jamal menjadi ladang ibadah buat kalian semua dan menjadi khususnya bermanfaat bagi Kang Jamal. Oke sahabat-sahabat, Kang Jamal tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semua ya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat ya. Karena sholawat itu ibadah tertinggi. Ikhlas nggak ikhlas kalian baca mendapat pahala, Masya Allah. Itulah fadilah luar biasa yang namanya sholawat ya. Mudah-mudahan kita berselawat tiap hari ya, tiap detik, tiap sejam, setiap hari intinya kan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW semua seluruhnya yang gemar berselawat. Oke sahabat-sahabat semua, di sini Kang Jamal udah sore juga ya. Ini akan segera menemui rekan Kang Jamal, teman Kang Jamal, sahabat Kang Jamal sekaligus saudara ya. Satu perjuangan dulu ya. Kang Jamal udah lama nggak berjumpa dengan beliau. Yuk sahabat-sahabat semua, Kang Jamal sebelum ini melantikkan selawat dulu ya. Mudah-mudahan Kang Jamal diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya, panjang umur, murah rezeki, dan dipermudah segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian juga yang mendengar mendapatkan rezeki yang thayyiban ya, halal, barokah ya, umur yang barokah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman
Oke, sama-sama semua. Perbanyak selawat, perbaiki salat ya, dan perbaiki akhlak. Bismillah. Rijal Allah, Rijal Allah, Ali sunalil abdillah, wa kullu aulana dillah, ta'ala hafizillah. Oke, sahabat-sahabat semua, kita akan menjumpai seseorang ya, yaitu teman Kang Jamal, sahabat Kang Jamal. Ikuti terus Kang Jamal ya. Di sini Kang Jamal sengaja sendiri ya, memang sendiri Kang Jamal ya. Allah Akbar. Ya, sahabat-sahabat semua. Ikuti terus. Sambil ngerokok ya sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum. Astagfirullah, udah menunggu kalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari tadi kita man Cukup lumayan. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita lama tidak bersua, tidak berjumpa ya. Benar. Ya semakin ganteng. Masya Allah. Itu mah hanya perasaanmu saja. Iya itulah. Kita berapa tahun, berapa bulan kita nggak berkunjung. Alhamdulillah sehat-sehat. Nambah gemuk badan kita. Saya kurus karena saya memerangi manusia yang jolim di muka bumi ini. Ya, beginilah keadaan saya. Ini kayaknya ada sesuatu yang harus diselesaikan, penting bener kayaknya. Ada apa ini ya? Lah, katanya kita berjanjian kita aman yang siapa yang ngebel tadi? Tadi malam dengan tadi. Oh, benar. Berarti memang saya kemarin itu nyuruh anak buah saya yang namanya si Alek. Jadi ngomong-ngomong, namanya si Alek ini katanya pernah bertemu sama Kang Jamal kan? Gitu. Nah, jadi Alek ini memang saya suruh, Lek, coba tembusin sama Kang Jamal. Kang Jamal ini katanya dia seorang yang hebat luar biasa gitu. Jadi kebetulan sekali sekarang ini bertemu langsung sama saya gitu. Oh, berarti yang telepon berjanjian kita ketemuan di sini bukan kita man, berarti anak buah. Nah, anak buah saya. Gitu ya. Nah, jadi kemarin itu memang benar saya suruh. Terus sekarang ini kalau mau tahu saatnya ini kan si Alek belum ada nih. Adanya si siapa namanya, si Benjol ya. Oke. Nah, terus tunggu dulu. Oke. Sekarang saya bertanya, bukankah si Alek itu bajingan? Kok sampean yang nyuruh? Kan sampean kan udah bertobat katanya dulu. Begini Mang Jamal, namanya manusia itu tidak pernah luput dari dosa dan goda. Betul nggak? Iya betul. Nah, kalau toh waktu yang dulu itu saya itu istilahnya kena bujuk rayuan. Jadi udah sekarang kita ini tobat aja katanya gitu. Nanti kalau udah tobat pasti kita ini ada jalan yang lurus dan jalan yang suatu membenarkan untuk kita gitu. Setelah saya alami ini Mang Jamal ya, sekian tahun kok kita ini nggak ada perubahan sama sekali. Begitu. Nah, ya motong kalimat ya kita ya. Benar. Seperti itu tuh, pemikiran seperti itu tidak boleh. Itu dilarang agama. Itu namanya kita tidak percaya dengan adanya Allah, ya. Tidak percaya dengan adanya takdir. Ini kita harus ngaji ke situ. Jadi sampean kalau udah tobat benar, jangan ikut si Alex, si Joni. Mungkin itu kan maksudnya? Bukan masalah itu. Memang dulu ya aku tuh juga istilahnya mantan preman. Iya. Itu. Tapi setelah dipengaruhi katanya ikut jalan yang begini sesat, jalan yang begini selalu dimurkai Allah, selalu kamu itu mengingkari janji, selalu fitnah. Tapi aku tidak punya apa-apa seperti itu yang pernah saya alami gitu. Usaha enggak? Ya namanya manusia nggak berusaha, bagaimana? Kita harus usaha ya. Jangan mengandalkan pemikiran yang tidak masuk di akal. Kadang-kadang kita mau mengharapkan bintang jatuh dari langit, itu yang tidak masuk di akal. Usaha. Jadi udahlah, kita ini kalau memang ibaratnya udah baik benar. Jadi jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai kepengaruhi dengan orang-orang yang jahat.
tutup dulu, cukup. Kamu omongin seperti itu kayaknya belum masuk di otak saya. Sekarang kalau toh manusia itu punya pemikiran masing-masing, pemikiran yang berbeda, jangan selalu mempengaruhi apa yang saya inginkan. Udah cukup di situ. Saya tidak mempengaruhi sebenarnya kita man. Ini saya rasa kamu ini datang ke sini bukan menyelesaikan masalah, tapi mau bikin perkeruh masalah. Saya kesini atas panggilan saudara Anda, apa anak buah Anda terserah. Kang Jamal kesini memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Kang Jamal, apa lagi? Ini rupanya kau nggak sendiri kau rupanya. Memang benar. Udahlah. Ini salah satu anak buah saya. Sekarang begini kita man ya. Gimana? Jangan kau terulang lagi. Kalau yang dulu kalau jadi preman bertobat, sekarang menjadi arogan lagi kamu ini kayaknya. Udahlah, nggak usah ikut-ikutin anak-anak KPG begini. Memang itu mau saya, itu kemauanku. Sebabnya aku ini punya jalan bukan hanya satu. Jalan yang ini sudah aku lalui, jalan yang begini sudah aku tempuh. Tapi semua itu tidak akan memuaskan untuk kepentinganku. Jadi kalau misalnya sekarang ini Mang Jamal mau tahu trik saya ini, saya belum tentu butuh nasihat sama Mang Jamal. Dengarkan itu. Saya tidak perlu kau dengarkan nasihat. Yang penting intinya kewajiban saya sebagai Jamal di sini sebagai spiritual harus mengingatkan kalian semua harus menjali ke jalan yang benar. Berarti kalian semua yang mengundang Kang Jamal di sini mau mencelakakan Kang Jamal, mau membunuh Kang Jamal. Kang Jamal tidak akan pernah mundur. Kau ini Jamal. Mau apa kamu? Hah? Coba kau atur dulu ini siapa ini? Mat Pelo ini. Kau jangan nyerang-nyerang begini. Ini Tahan Mas. kau jangan nyerang Kalau begini. dia itu Saya nanti begini. bikin kekerasan terhadapmu, bilang sama juragan. Siap. Ya. Sekarang saya percayakan di sini. Apa kemauan dia? Ladenin dulu. Siap. Juragan akan memenuhi panggilan dulu ya. Ya. Nanti kalau toh kamu kewalahan, panggillah aku juragan. Inilah sahabat-sahabat. Sadar kamu ya. Saya di sini diundang oleh si Taman Kucluk yang karena katanya udah bertobat. Sebenarnya nggak saya anggap preman sebenarnya, saya anggap keluarga saudara karena udah dulu Kang Jamal udah lama tidak berjumpa dengan mereka dengan beliau ya, karena dia udah tahunya udah sadar. Ternyata dia arogan lagi. Ya. Sekarang maunya apa dia nih? Sekarang kamu kita sekalian memanggil Kang Jamal, tujuannya mau apa? Hah? Mau bunuh saya? Siap. Masya Allah. Iya membunuh kau. Oh. Lantas apa kesalahan saya? Kesehingganya kamu membunuh ya. Sadar kalian semua ya. Jangan kau ikuti. Sekarang kebanyakan manusia ini begini, yang udah sadar menjadi kepreman lagi ya. Ya Allah, Kang Jamal tidak mengerti dengan kata-kata ini. Harusnya Masya Allah. Saya tidak akan pernah mundur ya. Sekalipun saya ini seorang diri di sini tidak akan pernah mundur. Kau nanti akan mati Jamal. Tidak pernah mati bukan milik kamu, milik Allah. Kang Jamal rela mati di sini untuk membela kebenaran, untuk memberantas kalian semua ini. Ya, kalian ini jahat kalian. Yang So namanya- iya kau kalau ngomong. Jangan kau pengaruhi manusia-manusia yang udah berjalan ke jalan yang benar ya. Mungkin kamu orang ini mempengaruhi kita yang sudah bertobat dulu kembali ke bajingan lagi. Nah, ini yang perlu Kang Ya itu Jamal. dia mau kayak gitu Jamal. Ya itu karena ini acuan-acuan kalian semua ya, termasuk Madatu juga mungkin mempengaruhi sih itu tuh pengajar kamu. Sekarang tujuan kamu mengundang Kang Jamal ke sini mau apa? Matikan kau. Wow, keren, hebat. Kau dianggap kamu jangan
Jangan sok belagak kamu, mentang-mentang punya ilmu kau sedikit banyaknya, ilmu hitam kau bangga-banggakan. Tidak pernah gentar Kang Jamal menghadapi kalian semua. Paham? Bacot kamu ya. Silakan pilih. Kalau memang mampu kamu. Kau. Kau jangan mentang-mentang kau dibantu dengan guru kamu. Sedikit. Gitu ilmu kau. Saya tidak pernah yang namanya menyerah dengan kebenaran. Kau jangan sombong kamu dengan ilmu. Ya, ilmu hitam kamu sombong-sombongkan. Ya. Kau daripada saya lantakan sini, saya di sini hanya memenuhi panggilan undangan seorang Kitaman. Ternyata Kitaman bukan hanya mau menjalin silaturahmi sama Kang Jamal, ternyata mau mencelakakan Kang Jamal. Apa kau takut kayak gitu? Saya tidak akan pernah takut dengan kalian semua. Paham? Hanya takut kepada Allah. Kami beramai di sini, Jamal. Terserah mau rame mau rame. Silakan. Terserah. Gimana? Ini kurang ajar. Ini juragan kamu yang kamu unggul-unggulin. Apa kamu bilang kurang ajar? Iya, jelas kurang ajar. Kamu manggil Kang Jamal ke sini bukan mau silaturahmi. Diam. Kurang ajar di mana? Karena kalian memanggil Kang Jamal, saya ini bersilaturahmi di sini. Dengarkan dulu. Memang anak ini saya didik seperti itu. Jadi kamu kalau pengen mempengaruhi otak saya ini, nanti dulu pemikiranmu sangat kecil, tidak ada arti. Allah. Paham itu Jamal? Saya tidak paham dengan kata-kata yang licik kalian semua. Aku tidak licik. Nah, gimana kali cek kau memanggil Kang Jamal ke sini bukan mau silaturahmi, mau menjalin persahabatan, malah mau mengacaukan, malah mau membunuh Kang Jamal. Itu yang namanya licik. Sekarang begini aja. Hah? Kalau Kang Jamal ini dengar informasi di mana ada tanah, nanti akan saya beri. Masa Kamu mau duit enggak? tidak. Saya tidak pernah yang namanya duit yang tidak berkah itu. Ya. Kang Jamal walaupun punya duit sedikit, yang penting asal berkah. Daripada duit berlimpah-limpah tidak berkah, tidak ada. Ini Kurang ajar kau. Ya. kurang ajar kalau kau bilang. Begini Kang Jamal, Ya, mana coba? kamu kan tahu di mana-mana ada tanah itu kecuali yang punya juragan ini tidak ada. Kalau kamu toh sekarang ini perlu duit sama juragan, gampang. Oh. Bertunduk dengan dia. Oh. Paham kau? Jangan au-au, itu harus kamu pikir secara Saya dalam-dalam. nggak habis pikir sama kau, Kitaman. Apa yang telah merasuki pikiranmu sehingga kau beralih ke seperti yang kau arogan, ya, serakah. Ini namanya serakah ini. Tidak Begini. cukup dengan duit sedikit kau. Kalau semua itu semua sudah ada di pusat pemikiran juragan, ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi juragan. Sekarang daripada kamu ini datang ke sini, ya, masih mau mempengaruhi juragan yang pakai jalan begini supaya bagus, harus berkah, harus barokah. Itu mah kepentinganmu itu. Kalau saya nggak pakai seperti itu. Dengarkan. Sekarang saya bertanya sama kau, Gimana? Kitaman. Apa sih fungsi dan isinya kau kembali ke jalan yang tidak benar lagi? Apa bisa menguntungkan kamu? Itu kan udah saya kasih tahu, itu kan hak saya. Jadi kamu orang itu nggak perlu tahu begitu ya. Saya perlu ikut campur di lingkaran seperti yang kalian lakukan ini karena saya memberantas manusia-manusia seperti kalian semua, merugikan masyarakat kalian ini. Nggak segampang itu Bang Jamal yang kamu pikirkan itu. Bahkan semua ini sekarang ini kalau mau tahu di mana ada duit, kalah dengan duit. Ngerti nggak? Duit tidak menjamin segala-gala. Ya. Duit banyak, penyakitan untuk apa? Tapi kita kalau nggak punya duit sehat ya, sahabat-sahabat kita kuat, sehat. Yang kamu bilang penyakitan siapa? Lo pikir saya ini punya penyakitan begitu? Ya, kita harus sadar bahwa Allah begitu. Karena suatu saat pasti ada imbasnya, ada ajabnya. Karena kalian ini semua ke jalan tidak benar.
memperoleh harta tidak dengan tidak sewajarnya, dengan tidak halal. Hah? Pikirkan itu. Ini seolah-olah dia ini mau ngotbahin kita. Bukan ngotbah. Nasehatin kita. Bahkan kalau misalnya dia ini bisa sekarang dikasih duit 10 juta aja, suruh pergi gimana? Ayo. Hah? Saya tidak Ya. pernah Ya. tergiur dengan kata-kata duit. Benar. Benar. Saya tidak pernah yang namanya tergiur dengan duit banyak, ya. Ini dikasih duit aja langsung pulang dia. Ya. Harusnya itu. Ya. Daripada istilahnya sekarang di sini nghabiskan waktu, Nanti dia mati di sini. nggak ada manfaatnya, malah ngotbahin kita. Seharusnya dia kalau mau khotbah itu Di di masjid, bener nggak? Betul. Nah, itu kan kamu tahu. Saya bukan Gitu. khotbah di sini karena saya menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Banyak ikut campur aja oh, Bukan dia ikut ini. campur, karena saya di sini wajib untuk ada Alex rupanya. Kenal sama ini? Ya kenal lah. Kenal sama ini kau? Ini dulu pernah tobat, tapi kau pengaruhi rupanya. Mentang-mentang kalian ini masuk. Itu adalah salah satu trik kami, Jamal. Kenapa? Saya ini geram dengan kau, makanya saya menelpon kau semalam, Oh. mengajak pertemuan untuk ke guru saya. Kenapa? Untuk menyebab kau untuk menghabisi kau. Pinter kalian. Tahu pulang tinggal Memang nama. inilah kesebut ya, yang namanya bajingan, preman, kritik semua. Di telepon hebat kau ngomong. Mau Lu ketemuan. pikir orang seperti saya ini gampang kamu lecehin seperti itu? Kan aku udah bilang, semua itu kalah dengan duit, Jamal. Sudah. Jadi kalau seperti kamu itu datang ke sini, bukannya istilahnya memperbaiki masalah, tapi seolah-olah malah bikin kemacetan kita. Mendingan kamu pergi aja. Yang buat kemacetan itu Sekarang gini siapa? deh, kamu ambilin baju saya itu ada duitnya 5 juta. Bagaimana kalau dia kasih uang 5 juta biar Biar pergi dia dari pulang. sini? Ngomong paham maksudnya? Paham, cuman akidah saya tidak akan terjual belikan dengan nilai seberapapun itu nominal duit. Tidak pernah. Itu adalah akidah, ya. Jangan kau kira saya ini punya akidah yang tidak. Akidah, Rabu. akidah. Seperti apa Loh. akidah itu? Kayak apa? Akidah tidak bisa dijual belikan. Paham? Benar. Mati saya di sini untuk membela kebenaran, jihad ya di sini. Nggak perlu saya namanya disodok-sodok duit pengen ke sana ke sini, nggak perlu duit nggak berkah. Rendahkan, ada bicara kau itu, Jamal. Karena kalian yang mancing emosi Kang Jamal, ya. Mancing emosi. Kau yang duluan mancing emosi. Kang Jamal di sini tidak pernah yang namanya berkata-kata kasar, ya. Karena kalian ini semua bikin geram sebenarnya. Gerak. Ini Nalek, orang itu selalu kekurangan duit, tapi bisanya itu hanya mengusikin kita, hanya Kecampur. apa istilahnya, kalau misalnya dia itu mungkin kalau dia ini tahu transaksi kita jual beli ini ya gampang, dia dikasih duit aja suruh pergi, jadi nggak ikut campur sama urusan kita, benar nggak Lek? Betul. Nah, makanya dari itu, jadi kita ini daripada mau bajarkan waktu di sini, mendingan dikasih duit aja biar pergi. Gimana? Setuju nggak? Ya kalau saya setuju aja, Guru. Mau duit berapa kau? Nggak perlu saya duit. Yang perlu Soan kau. yang saya perlu ini kalian kembali ke jalan ini. Semua manusia itu hidup butuh duit. Betul. Memang tidak Kalau tanpa duit kita itu bisa hidup. tidak munafik Kang Jamal butuh duit, tapi duitnya seperti apa, dapat dari mana, ya. Kang Jamal paham. Paham. Kalau masalah siapa sih yang nggak perlu duit? Pasti perlu duit semua. Tapi Berarti dengan kamu ini nggak tahu ya. Aku tadi di awalnya dengar orang itu berusaha dengan apa tadi? Uli-uli gitu. Soliah. ya, benar. betul. Itu. Hmm. Sekarang saya ini kalau udah berusaha, udah lili usoli tadi. Itu sekarang kamu anggap seperti apa? Masih dikatakan kurang benar. Gimana? Ya karena gimana nggak saya anggap nggak benar. Kau sudah kembali ke darinya preman bajingan tengik kau. Pernah bersempat dengan lawan dengan Kang Jamal. Benar memang. Setelah itu tobat.
setelah tobat kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Itu yang namanya orang yang mau masa dipegang. lalu jangan diikut-ikutin. Lah. Sekarang baru. Betul. Makanya saya mendatangi ke rumah dia yang pas itu bertobat. Saya merayu dia. Merayu dengan duit. Dia tertarik dengan duit. Jadi dia kembali lagi kepada kami. Begitu mudahnya, begitu rendahnya iman kau Betul nggak? beli sama duit. Betul. Anak buah saya aja bisa ngomong seperti itu, apalagi saya. Kamu seolah-olah mau nasihatin saya, mau ngasih jalan lurus ke saya. Nggak segampang itu, Mang Jamal. Paham? Sekarang begini, dalam poinnya aja, ya. Kalian memanggil saya ke sini kalau memang udah tidak ada kepentingan silakan kau pergi. Pergi. Yang membuat ketemu di sini siapa? Loh, yang menjanjikan di sini siapa? Kami. Nah, jangan sampai Kang Jamal emosi ya. Jangan sampai Kang Jamal jangan kau pancing-pancing emosi di sini. Kau kesini untuk beradu ilmu dengan guru kami. Tapi kenapa kamu nggak terus terang waktu telepon? Kan saya sudah bilang itu adalah trik salah satu untuk kami ketemu dengan. Kenapa nggak sebelumnya kamu bilang begitu? Kalau sebelumnya itu mungkin saya mikir 50 kali saya mungkin Kalau ketemu dengan ini. kamu, kalau saya berbicara seperti itu, kau mungkin tidak datang ke sini. Jelas. Kau takut. Tapi kalian Makanya memang licik kami ini itu punya tadi. otak, kami bisa Otak licik kalian. otak licik. Sekarang intinya, guru kami ini ingin berilmu dengan kau. Katanya kau orang hebat. Saya ya, siapapun itu, yang penting Kang Jamal untuk membela kebenaran, lihat yang benar, tidak akan pernah takut. Guys. Siapapun. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Sekarang kalau masalah ini mau diselesaikan, aku nggak peduli dengar omonganmu. Mendingan sekarang ini saya tinggal pergi. Selesaikan Alex sama itu. Ngecut kau. Ngapain? Sini kalau memang berani kamu. Habisin jangan- waktu. Masya Allah. Sudah kau bertemu. Silakan kau pulang dari sini kalau tidak ada kepentingan lagi. Saya belum mau pulang. Saya ingin menghabisi kau. Di sini. Silakan kalau Belum memang puas mampu. kami. Silakan kalau Karena memang apa? mampu. Saya membuat perjanjian di sini. Mau tahu? Kan kau tahu sendiri. Di rumah kau itu tenaga kami berkurang. Jelas. Kau tidak akan bisa tembus ke rumah Kang Jamal lagi sekarang. Nggak bisa. Sekarang kuncinya begini, ya, Alex. Kau mempengaruhi Kitaman, seorang Kitaman yang sudah bertobat benar-benar kembali ke jalan yang tidak benar lagi. Ternyata begitulah, ya. Kenapa kamu telepon waktu semalam katanya pengen ketemuan dengan saya? Nggak nyangka. Ternyata kau ini bajingan tengik, lebih bajingan kau ini. Mempengaruhi seorang muda yang bertobat Sudah benar-benar. tahu kami bajingan. Kenapa? Oh, ya Allah. Bacot. Intinya sekarang kita duel. Silakan. Saya terima tantangan. Baik. Saya sebetulnya kesini bukan untuk ribut untuk kalian, ya. Karena Apa saya kau lupa? Yang semalam saya ngomong di telepon. betul Madu mana? madu. Ada. Saya tidak akan pernah saya kasih ke dengan orang-orang seperti kau. Subscriber saya juga masih kurang. Saya sudah berbicara di telepon. Ketemu di sini dan membawa madu. Karena begini ya, Alex ya. Karena Kang Jamal kesini atas omongan yang ditelepon semalam, karena saya pengen bersilaturahim dengan saudara saya. Karena saya juga merasa perasaan saya mempunyai Allah. Bagaimana, Alex? Datang lagi. Ngeyel sekali, tidak mau pergi dia. Jadi maunya apa? Duel. Pergi kalau dari sini. Saya tidak akan ada urusan sama kamu orang lagi. Dia dikasih duit nggak mau, tapi mau ngikutin campur urusan kita. Juragan mau dilawan sama orang yang nggak punya. Tidak punya pekerjaan dia. Tapi Nah, Kang Jamal dengarkan punya itu. hati. Pak Jamal punya hati, nggak kayak kalian, nggak punya hati kalian. Kalau Keras batu orang kalian. sekarang ya, dengarkan dulu, nggak punya pekerjaan, itu seharusnya dikasih duit itu terima kasih. Tidak. Saya Bisa Jadi hidup. nggak usah ikut ngurusin, ikut campur pekerjaan saya begitu. ya begini lah ya, teman. Kau mengasih duit Kang Jamal sehingga deal ngasih duit sekian juta, 10 juta, 5 juta. Tapi kau selalu membuat onar di kalangan masyarakat. Kang Jamal diam begitu aja? Tidak. Kang Jamal tidak mau yang namanya masyarakat Kang Jamal kalian ganggu. Ya. Ritual-ritual sesat itu kalian laksanakan. Kang
Kang Jamal di sini nggak ikhlas. Tapi kenapa kalau memang itu kemauanku? Kamu selalu mempengaruhi ngaruh biru pekerjaanku. Nah, itu yang Kang Jamal harus Dengarkan dulu. tumpas. Bahkan itu sudah tahu pekerjaanku, kamu nggak usah dan tidak perlu ikut campur. Dengarkan itu. Jelas ikut campur di sini. Kang Jamal menegakkan keadilan. Mari muka di sini ya. Jadi Kok mau ikut campur? Sekarang intinya Kalau duel. memang toh kamu itu Silakan. mau Siapa ikut yang kalah? campur. pergi dari sini. silakan. Saya tidak akan pernah kalah di sini. Saya nggak pernah takut di sini. Jadi dia masih ngeyel ini ya. Sama sekali nggak ya. Coba kalau Sekarang begini, kalau toh memang dia itu nanti kamu lawan, ya, aku tidak mau ngelayanin orang corak, coak, corok seperti ini. Hebat. Nanti bilang aja dan panggil sama juragan. Hebat kau ya. Selesaikan, Lek. Jangan barengan lawan satu-satu. Jangan sampai Kang Jamal emosinya memuncak ya. baik. Mending kau pergi sekarang karena waktu sudah selesai. Saya sekalipun tidak diusir kau, saya mau pergi. Lagian juga ngapain juga saya ngeladenin cucu-cucu kayak kalian semua. Hah? Saya datang ke sini bukan untuk berantem sebenarnya. Mau perjanjian dengan Kitaman, ternyata Kitaman juga licik. Masya Allah. Terus maunya apa? Woi! Coba kau Hebat. pegang ini, Jamal. Saya tidak pernah yang namanya kau aming-amingi dengan licik dengan kalian semua. Apaan? Apa ini? Apa yang kamu kasihkan? Hah? Itu Saya dari enggaknya kami. Sampai mutung saya. Itu cuma Ya, cuma buah biasa, Jamal. Subhanallah. Sekarang gini ya, Alek, Marpelo, pergi kau dari sini. Kang Jamal tidak ada urusan Baik, dengan baik, kalian. baik, baik. Saya akan pergi. Saya akan pergi. Tapi kita duel lagi sekarang. Karena apa? Saya belum puas. Manusia seperti kau, Alek, seperti pada lo, nggak ada kan buat puasnya kalau belum. Baik. Kelamaan kau ini, hah? Oh, kau bermain licik duluan, nah. Saya juga bisa. Sini kau, sini, sini. Mana kau sini? Sini kau, sini kau, sini kau. Baik, kau. Pergi kau dari sini. Saya akan pergi. Saya akan pergi. Tapi kau tunggu nanti malam. Saya akan bersentak. Melo. Oh, pergi kau dari sini. Ya Allah. Subhanallah. Apa-apa semua? Di sini Kang Jamal sebenarnya bukan mau ngajak ribut, bukan mau ribut di sini sebenarnya. Karena Kang Jamal kesini ini karena atas telepon, ada yang telepon suatu malam perjanjian mau ketemu dengan saudara ya, memang udah lama betul Kang Jamal nggak ketemu ya. Ternyata dia ini bukan mau ajak silaturahmi, malah mau ngajak ribut sama Kang Jamal. Subhanallah. Kang Jamal di sini nggak ngerti lah ya intinya pemikiran-pemikiran manusia-manusia yang tadinya udah tobat, kok kenapa kembali lagi ke arogan. Inilah pengaruh-pengaruh iblis yang luar biasa ya. Maka itu yuk perbanyak selawat ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dengan orang-orang seperti mereka. Pesan Kang Jamal tidak akan pernah bosan-bosan Kang Jamal ucapkan ya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, perbaiki akhlak, jangan kayak si bajingan-bajingan itu Alek, Johnny, Marpelo, termasuk Kitaman juga ini. Tanggap udah Kitaman juga udah luar biasa ini, karena dia ini keluar dari real, udah lurus bengkok, masya Allah ya. Ya udahlah, mudah-mudahan yuk kita doakan bersama ya, mudah-mudahan
mereka-mereka yang arogan, yang selalu membuat resah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan mereka juga dipanjangkan umurnya ya. Umur yang berkah. Masyaallah. Kita bukan hanya ya kepada orang-orang yang baik aja kita doakan, kepada orang-orang yang jahat ya, jahat sama Kang Jamal doakan mudah-mudahan mereka sehat badannya ya, panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya, dan dikasih umur yang barokah yang pasti kan. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah berulang-ulang Kang Jamal kita katakan. Kang Jamal di sini udah sore juga nih, sahabat-sahabat udah pada kemana? Udah kabur kali ya manusia enggak ada udah ya. Oke sahabat-sahabat semua, di sini Kang Jamal tidak pernah bosan-bosan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua ya, karena kalian sudah subscribe Kang Jamal, like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa, walaupun dia itu seorang preman, kembali ke jalan preman lagi, kita tolong di subscribe, biarin kita sekali-sekali ya mendapat amal lah ya, walaupun dia itu preman juga biarin ya. Mudah-mudahan atas doa kalian semua yang preman-preman ini bisa kembali ke jalan yang benar, bergabung dengan Kang Jamal ya. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah Kang Jamal untuk mengingatkan kalian semua. Oke sahabat-sahabat semua, di sini Kang Jamal mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata Kang Jamal ya kesaleo dengan kata-kata Kang Jamal ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Kang Jamal di sini manusia biasa, tak luput dari dosa dan berlumpuran dosa luar biasa. Kang Jamal mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.